1526. Dewa Matahari juga telah menjadi orang penting di Big Jade sampai sekarang. Sejauh ini, dia adalah orang ketujuh dan terakhir yang menjadi dewa. Dia pun meninggalkan doktrin kepercayaannya dan menghilang, tidak terlihat lagi. Dewa adalah orang yang sangat kuat dan berbeda dari orang biasa. Eos memenangkan nama Dewa Pedang karena perang itu. Tentu saja, beberapa orang juga memanggilnya setengah dewa. Seiring berjalannya waktu, 7 dewa jadi semakin jarang muncul. Meski kepercayaan itu masih ada, lambat laun sebagian orang menganggap bahwa 7 dewa tersebut hanyalah tokoh dalam mitologi, legenda, atau khayalan masyarakat. Namun, Eos terkadang muncul di Big Jade. Penampilannya sekarang sama dengan yang dibicarakan. Orang Big Jade perlahan kembali percaya dengan keberadaan 7 dewa. Pesawat terbang memasuki langit berbintang. Talia dan yang lainnya terus mendengarkan cerita Lutfi tentang Eos. Di sisi lain, Guntur terus berlari dan mencapai tanah terlantar dewa. Emosinya sangat tidak stabil. "Kamu pembohong bajingan, aku tidak akan pernah melahirkanmu," Guntur berkata sambil menggertakkan giginya. "Tidak mungkin, karena tidak bisa mendapatkan tubuh Damar. Tubuhmu juga merupakan pilihan yang baik." Suaranya berubah menjadi nada suara dewa kekacauan. "Karena kamu tidak ingin hidup, maka kamu hanya akan mati. Jika aku akan mati, maka biarkan saja mati. Damar akan membunuhmu cepat atau lambat." Guntur memarahinya. "Kutukan terkuatmu itu tidak mempan untuknya. Damar, tulang naga sulit untuk memasuki Uncomon level. Selama aku benar-benar akan terlahir kembali, dia tidak akan menjadi lawanku." Dewa kehancuran berkata sambil tertawa. Guntur sendiri nada suaranya terus berubah dari waktu ke waktu. Dia terus berjalan menyusuri tempat terlantar dewa. Pesawat terus bergerak maju. 3 hari berlalu tanpa mereka sadari. Dalam 3 hari ini, seluruh galaksi Big Jade penuh dengan rumor yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali Dewa Pedang muncul adalah pada masa kemunculan Blade Berserker. Kali ini, dia muncul lagi. Apalagi, kali ini memiliki dampak yang sangat besar bagi Big Jade. Sekelompok orang memasuki Big Jade dan membunuh para penjaga naga dengan sangat mengenaskan. Sosok yang dibunuh juga termasuk pemimpin penjaga naga dan raja kerajaan Jiglan. Ini tidak diragukan lagi adalah bom berat yang sangat besar bagi Big Jade. Kekuatan penguasa Big Jade dalam bertahun-tahun lamanya tampaknya direnggut oleh seseorang. Budak-budak di planet Skyred sangat bersemangat. Mereka tampak seperti memiliki harapan. Orang-orang Big Jade yang arogan itu sangat marah. Banyak orang yang membicarakan tentang rencana menyelidiki orang-orang itu, kemudian ingin menginvasi kampung halaman mereka dan menghancurkan rumah mereka. Namun, sepertinya tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Orang yang mengetahui koordinat bumi, hanya ada 2 orang, yaitu Hammer dan Jupiter. Koordinat bumi hilang seiring dengan tewasnya mereka berdua. Hanya saja, sebagian besar ahli bela diri Uncomon level mengetahui sebuah informasi. Mereka tahu kampung halaman Damar adalah planet yang disebut bumi dan planet mereka adalah planet utama. Informasi ini tentu saja datang dari mulut para ahli bela diri kabinet kerajaan Jiglan. Setelah Damar menyerang Hammer, dia tidak sempat menangani semua kelanjutannya karena mata iblis terbuka sepenuhnya. Namun, hal ini belum tersebar luas. Setelah berdiskusi antara berbagai kerajaan, tidak diperbolehkan untuk menyebarkan satu kata pun. Adapun bagaimana menghadapinya nanti, siapapun tidak ada yang tahu. Intinya, Big Jade tidak tenang akhir-akhir ini. Tentu saja yang paling tidak tenang adalah wilayah Gunung Binatang Buas. Di atas Gunung Binatang Buas, ada suatu masalah, yaitu markas berbagai kerajaan di Gunung Binatang Buas diserang oleh kawanan binatang. Semua binatang besar buas Big Jade hidup di Gunung Binatang Buas. Mereka tampaknya menjaga batas dengan manusia. Tidak akan ada masalah jika tidak menyinggungnya. Namun, hari kedua setelah Damar dan yang lainnya pergi, semua jenis binatang buas mengamuk. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dari Gunung Binatang Buas dan meluncurkan serangan ke markas manusia. Di hari yang sama, hal yang lebih menarik terjadi pada Big Jade. Dewa Matahari, Helos. Ketika dia datang, dia mengalahkan binatang buas itu dan mengembalikan mereka ke Gunung Binatang Buas dengan satu gerakan. Kemudian, dia muncul di kerajaan Swinton. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa muncul dan di mana dia tinggal sebelumnya. Namun, dia muncul dengan cara yang begitu bermartabat. Kemudian,
dia memasuki istana kerajaan yang terkuat, Kerajaan Swinton. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Pada hari yang sama, perintah membunuh dikeluarkan lagi. Atas nama Dewa Matahari, Kerajaan Swinton memanggil semua makhluk di galaksi Big Jade untuk melacak lokasi Damar dan yang lainnya. Setelah menemukannya, mereka bisa menjadi utusan Dewa Matahari, memiliki hak yang sama dan mencapai Uncommon level. Berita itu menyebabkan kegemparan. Tentu saja, dalam keterkejutan yang mengerikan ini, masalah kecil yang tidak penting juga menyebar dalam lingkup tertentu. Seseorang bernama Min ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Kerajaan Swinton. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Damar. Setelah terbang selama 3 hari, pesawat memasuki galaksi planet kosmos. Mereka menemukan lokasi raya Spaceship. Dalam 3 hari terakhir, kepompong masih sangat keras dan kuat. Mereka telah melakukan beberapa percobaan, seperti membelah dengan aura pedang. Namun, mereka tidak dapat membelah kepompongnya. Lilia tidak tahu kapan Damar akan bangun. Satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasi adalah bahwa energi vitalitas dalam kepompong sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sedikit lebih kuat ini masih terbilang lemah. Namun, dia tidak punya cara lain. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti Damar ini. Termasuk Eos juga tidak tahu harus melakukan apa. Oleh karena itu, Lilia tidak berani bertindak gegabah. Dia terus menyalurkan karakteristiknya dan berharap Damar bisa bangun sesegera mungkin. Setelah melihat Raya, mereka melakukan komunikasi sederhana. Lalu, Raya membuka pintu di bagian ekor kapalnya, dan pesawat mereka melaju ke dalam Raya Spaceship. Talia dan yang lainnya segera dibawa ke atas geladak. Di lantai 6 Raya Spaceship, Desi, Muci, dan yang lainnya ada di sana. Setelah si bisu naik ke sana, dia melihat Desi di sana dengan rona merah di wajahnya. Raya sangat tercengang saat melihat Eos. Jelas bahwa Raya mengenal Eos. Dia sedikit membungkuk dan berkata, "Paman Eos. Sepertinya apa yang Lutfi katakan benar." Eos berkata, "Orang-orang ini pasti berasal dari kampung halaman ayahmu." Raya masih sedikit bingung. Dia tahu bahwa Damar ingin membunuh Hammer. Namun, ketika akhirnya mereka datang, Eos dan Lutfi juga ada di sini. Dia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Melihat Lilia membawa kepompong, Dewa Mabuk bertanya sambil tercengang, "Ada apa? Di mana Damar dan Min?" "Damar," Talia menghela napas dan berkata, "dia ada di dalam kepompong." "Tetua Min, kami tidak sengaja meninggalkannya di Big Jade karena tergesa-gesa pergi." Dewa Mabuk dan yang lainnya terkejut dan berkata, "Apakah muncul masalah?" Talia mengangguk. Dia hanya menceritakannya dengan ringkas. Setelah mendengarkannya, semua orang terkejut. Terutama ketika dia mendengar bahwa Damar dan yang lainnya membunuh para penjaga naga dan pimpinannya. Raya bahkan lebih terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, penjaga naga yang bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Mereka dan penjaga naga sudah bertarung berkali-kali tak terhitung jumlahnya, dan tahu seberapa kuat kelompok penjaga naga itu. Tentu saja, Raya telah melihat Yani, Talia, dan yang lainnya telah memasuki Uncommon level. Namun, itu juga tampak aneh. Damar dan teman-temannya telah berubah banyak dalam 1 bulan belakangan ini. Dewa Mabuk memandang kepompong dan menghela napas. "Damar, anak ini." Kemudian, dia menatap Talia dan yang lainnya. Telah terjadi beberapa masalah juga di sini. "Kenapa Orion belum mati?" Talia bertanya dengan terkejut. Bersambung 1527. Dewa Mabuk mengangguk dan berkata, "Iya. Ketika kami tiba di planet kosmos, kami menemukan bahwa bajak laut Orion tidak ada di tempat ini sama sekali. Jadi, kami telat selangkah." Talia, Lilia, dan yang lainnya mengerutkan keningnya dalam-dalam saat mendengar ini. Tujuan mereka menyerang Hammer adalah untuk bisa langsung menghapus koordinat bumi. Damar bahkan merelakan nyawanya sendiri. Namun, Orion justru telah pergi. Kalau begitu, koordinat bumi masih belum terhapus sepenuhnya. Jika Orion hanya datang sendirian ke bumi sekarang, tidak perlu takut dengan mengandalkan beberapa Uncommon level karakteristik unik. Namun, bagaimana jika Orion bergabung dengan orang lain? Mereka telah memasuki Uncommon level dalam perang ini, juga telah melihat kemampuan bertarung alam semesta. Di atas Eos yang sudah begitu kuat saja, masih ada 7 dewa. "Maaf." Dewa Mabuk tersenyum kecut. "Itu bukan salah kalian." Talia menarik napas panjang.
Keadaan Damar sekarang tidak tahu apakah mati atau hidup. Perhatian Lilia semua dicurahkan kepada Damar. Dia harus membuat keputusan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, temukan cara untuk terus mengumpulkan informasi bajak laut Orion. Kita tidak bisa membiarkan dia terus hidup. Yang lainnya menanggukkan kepala. Pada saat ini, Lutfi menatap Raya dan berkata, Raya, aku memiliki informasi tentang ayahmu. Mendengar kata-kata Lutfi, pupil mata Raya menyusut. Lilia juga bahkan mengalihkan pandangannya ke Lutfi. Saat ini, perhatian mereka tertuju kepada Damar dan Lutfi. Mereka tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Mendengar perkataan Lutfi, Wendy juga mengangkat kepalanya dan berkata, kami juga mendengar sesuatu. Raya bergegas bertanya, apa yang kalian dengar? Lutfi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guntur dan aku memasuki tempat terlantar dewa. Kami menemukan piramida dewa kekacauan di dalamnya. Di sana kami menemukan tulisan tetua Blade Berserker. Berdasarkan dugaan, tetua Blade Berserker pada akhirnya memasuki laut kekacauan. Leonor mengetahui itu, jadi dia meluncurkan perang melawan kerajaan Palet. Pada saat itu, Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi spesifiknya mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Yani dan aku memasuki Gunung Binatang Buas, di sana kami bertemu Leonor yang kalian bicarakan. Leonor masih hidup, tanya Lutfi sambil tercengang. Wendy mengangguk dan berkata, iya. Dia dikurung dalam jeruji besi. Aku dan Yani berhasil menembus Uncomon level berkat bimbingannya. Menurut pernyataannya, Tetua Saka dan Daryl hanya sedang berenang di sekitar laut kekacauan dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Pada saat itu, hal yang misterius datang dan mendorong mereka masuk ke dalam laut kekacauan. Namun, saat membicarakan ini, ekspresi Wendy sedikit berubah. Leonor memiliki karakteristik kontrak, tapi dia seorang pembohong, ujar Lutfi sambil tersenyum dingin. Aku juga merasa sedikit aneh. Karena ketika aku dan Yani menyadari sesuatu di gua itu, di dalamnya ada tulisan yang ditinggalkan Tetua Saka. Jadi, aku memiliki keraguan bahwa Leonor sebenarnya dikurung oleh Tetua Saka, ujar Wendy. Jadi, ayahku mungkin kembali setelah memasuki laut kekacauan. Itu ada hubungannya dengan kematian Leonor. Tanya Raya, ini sudah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, Lutfi berkata, pada saat itu, Leonor memasuki piramida Dewa Matahari dan menjadi pelayan Dewa Matahari. Kemudian, dia dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh di depan umum. Semua orang Big Jade mengetahui masalah ini. Namun, jika Saka melakukan serangan, dia benar-benar bisa menyembunyikannya. Apalagi setelah dia menginjak level dewa. Hal itu pasti bisa dilakukannya. Pada saat ini Eos tiba-tiba berbicara. Hah, semua orang menatap Eos dan berkata, kok begitu? Karena karakteristik ayahku adalah menipu. Seru Raya tiba-tiba. Ini pertama kalinya Lilia dan yang lainnya mendengar karakteristik itu. Lilia bertanya, apa itu? Ketika Guntur pergi, Damar menjadi seperti ini. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Lilia menaruh harapannya pada Blade Berserker lagi. Blade Berserker adalah satu-satunya yang mereka tahu bahwa dia telah berhasil selamat dari mata iblis. Mungkin dia tahu seperti apa situasi Damar saat ini. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa seseorang dengan karakteristik menipu adalah seorang pelukis impian. Dia bisa membayangkan sebuah gambar dan menamakannya ke dalam pikiran kalian. Bahkan, menjadi bagian dari ingatan kalian, yang akan membuat kalian berpikir bahwa itu sesuatu yang telah terjadi, ujar Raya. Apa itu karakteristik unik? Tanya Lilia. Karakteristik langka. Saat ini Eos berkata, namun, dibandingkan dengan karakteristik langka lainnya, dia jauh lebih langka. Wendy dan yang lainnya tercengang. Dewa Mabuk merenung dan berkata, karakteristik ini pernah muncul di Eternal Planet, tapi kami menyebut karakteristik ini kamuflase. Jika melakukannya, dia dapat mampu menanamkannya ke dalam memori begitu banyak orang. Pada saat ini Yani bertanya dengan heran. Ketika dia cukup kuat, dia dapat menanamkan ingatannya ke dalam pikiran beberapa orang penting, dan kemudian mereka akan mengeluarkan beberapa pemberitahuan, dan seluruh Big Jade juga akan tahu. Eos berkata, namun, jika dia dapat mencapai langkah ini, tapi belum sepenuhnya menembus Uncomon level, tidak akan terlalu hebat. Pada saat itu, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata Blade Berserker benar-benar orang yang sangat cakap. Aku bahkan berpikir dia jauh lebih baik daripada Dewa Matahari dalam beberapa hal.
Lutfi menunjukkan rasa semangat dan berkata, dia layak untuk kusembah. Aku telah mencari tahu beberapa perbuatan tetua Blade Berserker. Ketika dia bertarung, hanya mengandalkan pedang di tangannya saja sudah cukup untuk menyapu dunia. Dia hampir tidak menggunakan karakteristiknya. Aku tidak menyangka karakteristiknya begitu hebat. Laut kekacauan, ya, Raya berkata sambil merenung. Jadi, sekarang ayahku mungkin berada di dalam laut kekacauan. Jika dua hal itu dibandingkan, kemungkinannya seperti itu. Namun, mungkin dia telah keluar. Bahkan menurut dugaan, aku menduga bahwa dia dan Daryl memang memasuki laut kekacauan, tapi di pertengahan Saka keluar. Eos mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan laut kekacauan? Apa yang akan kalian rencanakan? Saat itu, Dewa Mabuk menatap Wendy dan yang lainnya. Setelah beberapa hari berlalu, Lilia menjadi lebih tenang. Dia menyentuh kepompong Damar dan berkata, tidak peduli apapun itu, sekarang kita harus menghidupkan Damar kembali. Orion juga harus diselesaikan. Setelah menyelesaikan dua hal ini, kita baru memikirkan cara untuk menemukan Guntur dan Tetua Min. Sekarang Guntur dirasuki Dewa Kekacauan. Eos berkata, aku khawatir itu sulit. Titan adalah orang yang sangat licik dan jahat. Karena kita datang ke sini bersama-sama, kita harus pulang bersama-sama. Talia berkata dengan tenang, jadi, apakah kalian akan pergi ke Laut Kekacauan? Tanya Eos. Iya, kami mau ke sana. Lilia mengangguk. Tempat itu sangat luar biasa, dan kerajaan Swinton selalu memiliki beberapa markas di Laut Kekacauan. Jika kalian ke sana, kemungkinan kalian akan ditemukan oleh orang kerajaan Swinton. Eos berkata, Dewa Matahari kemungkinan akan datang. Jika dia mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku juga akan ke sana. Saat ini Raya berbicara. Kemudian, dia menatap Talia dan berkata, Damar pasti sudah memberitahumu tentang obrolan aku dengannya sebelumnya. Sekarang Damar tidak ada di sini, apakah kalian bersedia bekerja sama? Di mata Lilia ada semburan rasa ingin membunuh. Dia berkata, rencana awal kami adalah menghapus koordinat bumi, lalu pergi. Karena orang Big Jade memaksa kami untuk sampai di posisi ini dan ingin kami menjadi musuh dengannya, jadi kami akan menghabisi mereka. Kemudian, dia menatap Raya dan berkata, atas nama yang lainnya, aku setuju bekerja sama denganmu. Lutfi yang ada di sebelahnya, matanya begitu berkilauan. Peristiwa ini yang sudah lama dia tunggu. Bersambung, 1528. Sebelum ada mereka, hanya ada dua orang uncomon level, yaitu Lutfi dan Raya. Harapan mereka terhadap Big Jade semuanya berdasarkan pada menemukan Blade Berserker. Namun sekarang, Damar dan kawanannya memiliki 4 orang karakteristik unik selain dari Damar sendiri. Lilia juga memasuki peak uncomon level, cepat atau lambat dia akan segera memasuki uncomon level. Ditambah Engan Dewa Mabuk dan Sheila, ada 6 orang. Ini adalah peningkatan besar. Eos mengerutkan kening dan menghela napas. Aku tidak akan terlibat dalam semua urusan kalian. Luti dengan bersemangat merentangkan tangannya dan berkata, mulai sekarang, aliansi kita akan secara resmi terbentuk. Kemudian, dia menantikan Raya menjangkau dan berjabat tangan dengannya. Namun, jelas bahwa Raya tidak memperhatikan keinginannya. Dia tersenyum dan berkata, jadi, sekarang kita pergi ke Laut Kekacauan. Mereka adalah aliansi bajak laut antar bintang. Aliansi ini, di antara Raya dan Lutfi telah terbentuk sejak lama. Kampung halaman mereka telah diserang oleh Big Jade, dan peradaban mereka telah dihancurkan. Ada perseteruan darah yang mendalam antara mereka dan Big Jade. Sekarang mereka dapat tambahan kekuatan dari Damar dan yang lain. Tidak ada yang tahu apa dampak aliansi di planet kosmos ini terhadap Big Jade dan bahkan pada sebagian besar struktur alam semesta. Namun, begitulah mereka terbentuk. Tidak banyak orang yang berniat pergi ke Laut Kekacauan. Eos pergi sekalian membawa si bisu. Si bisu tidak memperlihatkan perasaannya kepada Desi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ada banyak pesawat di dalam Raya Spaceship. Lutfi juga pergi. Dia berencana untuk kembali ke Big Jade. Pada saat yang sama, dia juga berjanji pada Talia dan yang lainnya bahwa dia akan membantu menemukan jejak Orion sebelum mereka kembali. Raya Spaceship tidak pergi ke Laut Kekacauan. Raya Spaceship terlalu besar. Laut Kekacauan berada di perbatasan galaksi Big Jade. Sangat berbahaya bagi Raya Spaceship untuk muncul di tempat seperti itu. Setelah berdiskusi, Raya Spaceship berencana untuk kembali ke planet Senar.
Meskipun ada radiasi di planet Senar, namun, puluhan ribu tahun telah berlalu, radiasi ini telah melemah. Terakhir kali Raya kembali, dia merasa tempat itu sudah mulai cocok untuk tempat tinggal manusia. Raya Spaceship sudah sangat lama berkelana di langit berbintang. Ini juga saatnya untuk kembali ke kampung halaman. Meskipun berkelana di langit berbintang lebih aman, tetapi ada juga masalah besarnya, yaitu tidak ada cara memperbesar populasi. Planet Senar dan Big Jade berjauhan, dan tujuan utama Big Jade sekarang adalah dicurahkan pada Damar dan yang lainnya. Jadi, aman baginya untuk kembali ke planet Senar. Adapun yang pergi ke Laut Kekacauan, hanya Raya, Kepompong Damar, Lilia, Wendy, Thalia, dan Yani. Dewa Mabuk dan Sheila mengikuti Raya Spaceship ke planet Senar. Dua ahli bela diri Uncomon level ada di sini. Bahkan jika mereka menghadapi beberapa masalah, mereka dapat memastikan melarikan diri dengan aman. Thalia dan yang lainnya naik pesawat kecil. Pesawat terus terbang melintasi langit berbintang. Mereka sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini sejak mereka pergi ke Eternal Planet. Di dalam pesawat, Lilia terlihat kuyu. Dia hanya tidur sebentar dan hatinya merasa sangat kacau. Saat ini, kondisi fisik Damar terasa sedikit lebih bagus. Terkadang aura hidupnya semakin kuat, tapi terkadang sangat lemah. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi Damar di dalam Kepompong. Saat ini, di dalam Kepompong, Damar masih merasa bahwa dia berada di dalam kegelapan tanpa akhir. Dia seperti berada di dunia yang begitu gelap. Dia merasa tubuhnya seperti hanya sebuah jiwa. Hanya cahaya redup yang dipancarkan oleh bayangan naga yang bisa membuatnya cukup merasakan secercah harapan. Dia tidak tahu semua masalah di luar kegelapan ini. Setelah 3 hari, dia merasa jauh lebih sadar. Apakah ini dunia setelah mata iblis terbuka sepenuhnya? Damar berjuang sekuat tenaga. Dia naik ke sepanjang bayangan naga. Dia naik ke puncak naga, lalu duduk. Pada saat itu, dia merasa tubuhnya tidak nyata. Itu bukan badannya. Dia tidak tahu apa itu. Dia duduk dalam kebingungan. Dia merasa rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Damar merasa bahwa dia mungkin akan tersesat di dunia ini selamanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Damar menghela napas. Hatinya terasa begitu kosong saat dia memikirkan bahwa dia telah benar-benar kehilangan Lilia. Dia tidak akan pernah melihat Thalia lagi, dan tidak akan pernah bertemu orang bumi lagi. Satu-satunya keuntungan adalah dia merasa bahwa Lilia dan yang lainnya tidak akan terlalu sedih karena kehilangan dirinya. Ini adalah satu-satunya hal baik. Namun, semua kesepian ditanggung oleh dirinya sendiri. Dia duduk untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia merasa ada kilauan hijau yang datang dari sekelilingnya. Kilauan itu memasuki tubuhnya seolah-olah memberinya energi. Hah, apa ini? Damar mengangkat kepalanya. Dia mengikat kedua tangannya yang tidak nyata itu dan berkata, kekuatan vitalitas. Ini adalah karakteristik unik Lilia. Bagaimana ini bisa muncul di badanku? Damar tercengang dan ekspresinya berubah, lalu berkata, apakah jangan-jangan aku belum sepenuhnya menghilang? Aku telah kehilangan kendali atas tubuhku sekarang, tetapi Lilia dan yang lainnya masih mengingatku. Apakah dia masih mencoba menyelamatkanku? Memikirkan semua ini membuat Damar merasa senang. Meskipun dia sudah siap mati, tapi dia juga merasa terlalu kesepian jika dibiarkan menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan tak berujung ini. Tidak, aku harus kembali. Lilia dan yang lainnya pasti menungguku. Damar bergumam. Dia melihat sekeliling. Namun kemudian, dia tidak tahu harus bagaimana melakukannya. Bas. Pada saat itu, sebaris kata tiba-tiba muncul di belakang bayangan naga. Damar melihat ke bawah dan ekspresinya terkejut. Memasuki Uncomon level bisa memecahkan batas ini. Tulisannya dalam bahasa bumi. Damar tercengang. Dia dengan lembut menyentuh bayangan naga dan berkata, aku memiliki kesadaran. Namun kemudian, tidak ada perubahan apapun pada tulisan itu. Menembus Uncomon level dapat mematahkan batas ini. Namun, Uncomon level bagi tulang naga sangat sulit untuk dipatahkan. Dia sekarang memiliki 8 karakteristik, berarti memiliki 8 jenis hukum. Satu-satunya hukum yang dia pahami tidak ada hubungannya dengan karakteristiknya sendiri. Tulang naga telah ada dalam sejarah alam semesta yang luas, dan telah terjadi berkali-kali. Namun, menurut pemahaman Damar, hanya satu orang tulang naga yang berhasil memasuki Uncomon level, yaitu pendiri penjaga naga. Dia hanya Uncomon level, tapi dia disebut penjelajah zaman abadi,
dan sebanding dengan keberadaan 7 dewa. Ini adalah keunikan tulang naga. Kondisinya untuk memasuk Uncomon level sangat sulit. Namun, begitu dia memasuki Uncomon level, kemampuan bertarungnya juga jadi sangat mengerikan. Dengan menyerap karakteristik orang lain, tulang naga umumnya memiliki 7 karakteristik. Memasuki Uncomon level berarti 7 jenis hukum yang sesuai dengan karakteristik akan setara dengan kekuatan 7 jenis kekuatan hukum. Itu benar-benar menakutkan, karena Lilia dan yang lainnya sedang berusaha keras. Aku juga tidak boleh hanya duduk diam untuk mati. Pemimpin penjaga naga dapat menembus Uncomon level. Aku yang merupakan pemilik tulang naga tidak percaya kalau aku tidak bisa melakukannya. Seru Damar dan dia duduk bersila. Meskipun dia tidak tahu dunia seperti apa dia berada sekarang, tapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan penggunaan karakteristik. Mati kita mulai dengan karakteristik jiwa yang paling aku kuasai sekarang. Damar menarik napas dalam-dalam. Hukum yang sesuai dengan karakteristik jiwa disebut hukum palang jiwa. Menggunakan hukum ini bisa membuat jiwa orang menghilang selamanya. Karakteristik jiwa Damar telah melalui pelatihan yang sangat berat setelah terkena kabut merah. Dibandingkan dengan karakteristik lain, karakteristik jiwanya adalah yang terbaik. Dia duduk bersila dan mulai memahaminya dengan cermat. Bersambung, 1529. Ketika Damar bersiap-siap untuk menerobos kegelapan tanpa akhir, kembali kepada dunia nyata, Thalia dan yang lainnya sedang menuju ke Laut Kekacauan. Di Tanah Terlantar Dewa, Guntur berlari sampai ke kedalaman Tanah Terlantar Dewa. Dia terus-menerus ingin melakukan percobaan bunuh diri, tapi dia terus dihentikan oleh Dewa Kekacauan. Nak, jangan gila. Dewa Kekacauan tampak tidak bisa menahannya. Dia berteriak, temanmu tidak benar-benar mati. Aku tidak mempercayaimu lagi. Kamu telah membunuh Damar, jadi aku akan mati bersamamu. Kamu pembohong bajingan. Guntur berteriak dengan sangat marah. Kamu dengarkan aku dulu. Bukankah kepompong akhirnya terbentuk? Ada bayangan naga muncul. Pada saat itu, pasti ada sesuatu yang menghentikan ledakan kekuatan kutukan. Dewa Kekacauan berkata, lagi pula, itu belum tentu hal buruk bagi temanmu. Dia bisa menghancurkan kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Kamu tahu metamorfosis, kan? Apa maksudnya? Katakan dengan jelas. Guntur berteriak dengan marah. Apakah kamu tahu mengapa 7 dewa harus membunuhku? Tanya Dewa Kekacauan saat itu. Aku tidak tahu. Guntur memarahinya. Kamu jangan membohongiku lagi. Kamu menipuku sebelumnya untuk memintaku membawamu keluar. Karena aku dapat menanggung jiwamu. Namun, setelah kamu keluar, kamu malah ingin menempati tubuh Damar. Dasar bajingan, karena mata iblis. Seru Dewa Kekacauan. Kenapa? Mereka takut kamu mengutuk mereka. Guntur bertanya dengan enggan. Bukan, aku juga tidak sengaja menemukan mata iblis. Dewa jahat berkata, dan mata iblis ini adalah kunci untuk membuka ruang 4 dimensi. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ujar Guntur. Tempat kita tinggal sekarang adalah 3 dimensi. Kamu pasti paham ini, kan? Tanya Dewa Kekacauan. Jadi apa yang mau kamu beritahu padaku? Tanya Guntur. Setelah mata iblis terbuka sepenuhnya, tidak dapat diubah. Karena orang yang dikutuk akan menderita pengaruh kekuatan kutukan alam semesta dan sepenuh menyeret jiwanya ke alam semesta 4 dimensi. Dan proses ini tidak dapat diubah. Itulah alasan orang-orang yang terkena kutukan akan menghilang di alam semesta 3 dimensi dan menghilang juga dalam ingatan semua orang. Dewa Kekacauan menjelaskannya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Guntur benar-benar tidak memahaminya. Intinya, ini adalah kondisi setelah mata iblis terbuka. Karena setelah menembus Uncomon level, kita dapat menguasai beberapa aturan alam semesta dan mengendalikan kekuatan alam semesta tertentu. Dewa Kekacauan berkata, aku ini terlalu kuat. Aku dapat mengandalkan diriku ini untuk membiarkan jiwaku memasuki alam semesta 4 dimensi untuk berkultivasi. Setelah 7 dewa mengetahuinya, mereka khawatir aku akan berkembang terlalu cepat, jadi mereka memutuskan untuk menghilangkanku. Lalu, apa yang terjadi dengan Damar? Tanya Guntur. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mata iblisnya terbuka. Pada saat itu, aku tidak memiliki tubuhku sendiri dan tidak dapat mengendalikan kekuatan hukuman. Jadi, menurutku dia akan masuk ruang berpikir dan kehampaan. Aku bisa memasuki tubuhnya dan menikmati karakteristik tulang naganya. Aku sangat beruntung, ujar Dewa Kekacauan. Namun kemudian, bayangan naga muncul di langit.
Tampaknya naga telah sekuat tenaga menjaga tubuh Damar. Maksudmu adalah Damar mungkin belum mati? Guntur bertanya, kalau begitu ini adalah berkah dalam kemalangan. Jika aku tidak salah menebak, bayangan naga adalah sumber utama planet utama yang didapat Damar, yang diubah sesuai dengan karakteristiknya. Dewa kekacauan itu berkata, jika tebakanku benar, kampung halamanmu pasti adalah planet utama. Apa yang ingin kamu lakukan? Guntur berteriak dan memarahinya. Jangan khawatir, Dewa kekacauan berkata, intinya, Damar belum sepenuhnya menghilang dalam ingatan kalian karena hal itu. Yang berarti bahwa tubuhnya masih ada dan belum terseret ke dalam ruang berpikir oleh kekuatan kutukan. Namun, kemungkinan besar bahwa jiwanya telah berhasil memasuki ruang 4 dimensi. Apakah itu yang kamu sebut berkah dalam kemalangan? Guntur berteriak, seseorang tidak memiliki jiwa dan tubuhnya telah dibungkus. Apakah dia tidak bisa keluar? Belum tentu, Dewa kekacauan berkata, bagaimanapun, dia memiliki sumber kekuatan utama planet utama yang merupakan hal paling misterius di alam semesta. Mungkin dia masih bisa keluar. Lalu bagaimana setelah keluar? Jiwa dan tubuhnya terpisah. Kamu malah mengatakan dia mendapatkan berkah dalam kemalangan. Lebih baik aku mati bersamamu. Guntur berteriak dengan sangat marah. Jangan khawatir, Dewa kekacauan berkata, hal yang paling sulit bagi tulang naga adalah memasuki Uncommon level dari Immortal Undying Flame. Untuk memasukinya memakan waktu bertahun-tahun tanpa kepastian. Namun, begitu dia memasuki Uncommon level, tidak ada yang bisa menjadi musuhnya. Ruang 3 dimensi adalah dunia yang kita tinggali, dan ruang 4 dimensi adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Menurutku, sebagian besar makhluk di ruang 4 dimensi adalah jiwa, dan di ruang 4 dimensi memiliki suatu situasi khusus. Dalam ruang 4 dimensi tidak ada konsep waktu. Seru Dewa kekacauan. Dengan kata lain, saat kita berada di luar, ruang berpikir mungkin hanya berlalu sesaat. Bahkan, mereka dapat bola-balik antara masa lalu dan masa depan di dunia itu. Saat membicarakan ini, Dewa kekacauan berkata dengan tenang. Maksudmu, Damar dapat menerobos ke Uncommon level di ruang itu karena kesempatan kebetulan ini? Guntur bertanya dengan ekspresi senang. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, ujar Dewa kejahatan. Lalu, bagaimana caranya dia bisa menerobos ke Uncommon level dan bagaimana caranya dia bisa keluar? Tanya Guntur. Dewa kekacauan berkata dengan datar, tidak tahu. Aku bisa bola-balik sebelumnya karena aku mengendalikan kekuatan tertentu. Jadi, aku bisa bolak-balik dengan lancar. Aku tidak tahu mengenai kondisi anak ini. Jadi, itu semua adalah tebakan sialanmu, kan? Guntur berteriak. Pokoknya, nak, jangan berlebihan. Dewa kekacauan berkata, selain itu, bahkan jika Damar mengalami masalah, apa yang bisa kamu lakukan? Jika aku dan kamu mati, apa kamu bisa melindungi kampung halamanmu? Lebih baik kamu melahirkanku dengan damai, dan aku akan terpisah dari tubuhmu, lalu kita semua akan aman. Kamu bisa tumbuh dewasa dan melindungi kampung halamanmu. Guntur menjadi tenang perlahan-lahan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kamu sebaiknya berdoa tidak terjadi masalah dengan Damar. Jika terjadi sesuatu dengannya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Guntur dan Dewa kekacauan. Damar masih di dalam kepompong. Energi vitalitas Damar tiba-tiba naik dan turun. Itu membuat Lilia dan yang lainnya ketakutan hingga menggila. 2 hari berlalu dengan kondisi seperti ini. Pesawat perlahan mencapai perbatasan galaksi Big Jade. Di atas perbatasan ini ada sabuk asteroid besar. Raya menarik napas dalam-dalam dan berkata, laut kekacauan sangat berbahaya dan juga sangat kacau. Ia berada di perbatasan terluar galaksi Big Jade, terjalin dengan kekuatan berbagai hukum dan ada banyak makhluk aneh. Jika sudah Uncommon level pun juga bisa mati di dalamnya. Galaksi Big Jade yang kuat juga sangat terbatas dalam pengembangan laut kekacauan. Kemudian, dia menunjuk keluar dan berkata, lihat gas berwarna merah menyala itu. Lilia mengangguk, iya, apa itu? Seluruh gas itu bersuhu tinggi. Namun, kita memiliki Thalia. Tidak ada masalah melewati gas itu. Gas itulah yang membuat orang Big Jade tidak bisa melakukan apa-apa, hanya dengan perlindungan Uncommon level baru bisa berhasil melewatinya. Kamu pernah masuk ke dalam? Tanya Yani. Belum. Raya menggelengkan kepala dan berkata, laut kekacauan sangat misterius dan kuat.
Tidak ada yang tahu kondisi di dalam. Meskipun aku tahu beberapa, aku tidak tahu banyak. Thalia mengangguk. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata kepada Yani, Yani, buat ramalan. Bersambung. 1530. Yani mengangguk. Dia mengeluarkan koin, dan kekuatan hukum bergejolak di tubuhnya. Setelah beberapa saat dia berkata, apakah perjalanan ini mengancam nyawa? Koin itu terbang dan perlahan jatuh. Ada gravitasi di dalam pesawat, jadi koin bisa jatuh dengan stabil. Koin jatuh menghadap ke atas. Jelas bahwa pergi ke laut kekacauan yang mengerikan itu bisa mengancam nyawa. Yani mengambil koin itu lagi. Dia berkata lagi, Tetua Blade Berserker, apakah ada di dalam laut kekacauan? Koin jatuh pada saat itu. Namun, koin itu terus berputar kali ini. Sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Kenapa terus-terusan berputar? Apa maksudnya? Tanya Lilia. Yani berkata dengan bingung, aku juga tidak tahu. Apa yang dimiliki Yani adalah karakteristik takdir. Hukum yang dikuasainya disebut hukum takdir semesta. Dia memiliki kemampuan meramal. Hanya saja, kemampuan ramalannya tidak sebaik dan sehebat seseorang dengan karakteristik ramalan. Ini juga pertama kalinya dia menemukan kondisi koin semacam ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan kebingungan. Perhatian, ada pesawat mendekat. Pada saat ini, terdengar suara peringatan tiba-tiba terdengar di pesawat. Raya dengan cepat bergegas ke kokpit. Dia melihatnya dan berkata, ada 3 pesawat. Siapa mereka? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wendy. Raya merenung dan berkata, meskipun berdasarkan ramalan terdapat bahaya dalam laut kekacauan, tapi kita harus masuk ke dalam laut kekacauan untuk mencari ayahku dan memecahkan masalah damar. Pesawat kita tidak secanggih musuh, yang berarti bahwa kita akan ditangkap cepat atau lambat. Pesawat di tempat ini kemungkinan besar dari kerajaan Swinton. Jadi, Raya merenung dan berkata, kita harus bunuh mereka, agar kita tidak ketahuan oleh mereka. Raya tampaknya tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam membunuh orang Big Jade. Thalia memandangnya dan berkata, bukan masalah. Namun, aku ragu, kamu ingin menghancurkan Big Jade. Bukankah kamu mengenal Satya? Kamu dan kerajaan Palet berteman baik. Tentu saja, dia tidak tahu tentang hal ini. Yang kita hancurkan adalah kerajaan Big Jade yang suka menginvasi tempat lain. Mereka yang memiliki genetik invasi tidak termasuk dalam kerajaan Palet. Rencana aku dan Lutfi adalah membiarkan Satya mengurus Big Jade ketika semuanya berakhir. Namun, sekarang ada 7 dewa, tidak diragukan lagi itu meningkatkan kesulitan kami. Untungnya, kalian muncul. Kalau tidak, bahkan jika ayahku kembali, tidak ada harapan, ujar Raya. Thalia mengangguk. Pesawat masih bergerak maju dan mendekat ke area yang panas itu. Tepat ketika mereka akan mendekat, 3 pesawat muncul dalam bentuk formasi di belakang mereka. Semua pesawat itu berwarna putih. Itu melambangkan pesawat Big Jade. Di alam semesta, tidak ada yang berani menyerang pesawat seperti itu selama mereka tidak bertemu dengan bajak laut antar bintang yang ganas. Dari mana asalnya pesawat yang ada di depan? Ini adalah lautan kekacauan galaksi Big Jade. Cepat mundur, suara bergema dari belakang. Yang melanggar tidak akan dimaafkan. Selesai berbicara, tiba-tiba pintu pesawat terbuka, dan 3 orang dengan pakaian antariksa melayang keluar dari pesawat. Ada tali di pakaian luar angkasa mereka. Boom! Setelah ketiga orang itu keluar dari pintu pesawat, mereka menyerang bersamaan. Sura, Wendy mengeluarkan Death Sword yang mewakili Sura. Sementara Raya langsung menuju pesawat dan jari-jarinya tiba-tiba terbuka. Dia dengan cepat mendapatkan kendali pesawat dengan menggunakan karakteristik telekinesis, dan tidak kelihatan Raya melakukan tindakan apapun. Pesawat itu tiba-tiba mulai tertekan dan langsung terbelah-belah dalam sekejap. Orang-orang yang ada di dalam pesawat bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian antariksa mereka, dan mereka langsung terekspos dengan ruang hampa udara. Tidak ada gravitasi atau udara di ruang hampa udara, jadi mereka melayang dan ada ekspresi kesakitan di wajah mereka. Thalia dan Wendy memegang pedang dan langsung membelah pesawat. Di dalam pesawat musuh, tidak ada ahli bela diri uncommon level. Yang paling kuat hanya ada tahap penyelesaian. Mereka dengan cepat terekspos ruang hampa udara oleh mereka. Orang yang terekspos itu menunjukkan ekspresi wajah yang buruk. Mereka terkena ruang hampa udara. Banyak orang bahkan tidak bisa menahan radiasi alam semesta. Ekspresi mereka makin memburuk karena kehilangan udara.
Hanya dalam beberapa saat kemudian, tidak peduli seberapa kuat orang tersebut, mereka tidak dapat bertahan hidup. Mereka mulai kehilangan napas, dan tubuhnya melayang dalam ruang hampa udara. Ketiga pesawat itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan 3 ahli bela diri Uncomon level ini. Mereka langsung musnah. Ketiga orang itu mulai menarik tali dan kembali ke pesawat. Ketika mereka masuk ke pesawat, mereka mengganti pakaian antariksa mereka. Kemudian, Raya berkata, terus menuju area panas ini. Di depan, ada gas merah yang tak terhitung jumlahnya. Gas itu menyelimuti seluruh laut kekacauan. Temperatur gas sangat tinggi, yang membuat sebagian besar pesawat tidak bisa lewat. Tidak lama kemudian, mereka merasakan panas yang tiada habisnya di dalam pesawat. Material pesawat ruang angkasa kita seharusnya mampu menahan suhu setinggi ini. Namun, semakin mendekat ke dalam, tidak tahu jelas seperti apa kondisinya. Talia, ini tergantung padamu, ujar Raya. Talia mengangguk, dia menjentikkan jarinya. Kemudian, lapisan tipis api Phoenix menyelimuti seluruh luar pesawat dalam sekejap. Pesawat tidak langsung bersatu dengan area luar. Lalu, pesawat mulai bergerak perlahan menuju ke dalam laut kekacauan. Hanya beberapa hari telah berlalu di luar, tetapi dalam kegelapan yang tak berujung, Damar merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Dia merasa sangat bosan, namun, terkadang dia merasa itu hanya berlalu dalam sekejap mata. Perasaan ini sangat halus. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan adalah bayangan naga yang semakin nyata. Seolah-olah itu benar-benar naga emas bercakar 5. Pada saat tertentu, Damar membuka matanya, menekuk jarinya, dan magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam sekejap di sekitarnya. Dia tampak bahagia dan berkata, hukum karakteristik api dan karakteristik magma telah selesai. Hanya beberapa hari telah berlalu di luar, tapi Damar merasa bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Sebenarnya, dia sangat khawatir dengan apa yang terjadi di luar. Namun, energi hijau yang mengalir ke tubuhnya dari waktu ke waktu memberitahu dia bahwa Lilia terus membantunya. Itu merupakan satu-satunya harapannya dalam kehidupannya yang membosankan ini. Hanya dengan memasuki Uncomon level, Damar baru bisa menembus tempat berhantu ini dan kembali ke tubuh aslinya. Namun, sangat sulit baginya untuk memahami hukum dari 8 karakteristik. Di antara 8 karakteristik, salah satunya adalah karakteristik penguatan. Karakteristik ini selalu digunakan oleh Damar untuk memperkuat tubuhnya, dan karakteristik penguatan memainkan peran yang relatif kecil di antara banyak karakteristik lainnya. Setelah Damar memahami Dragon Nine Changes, karakteristik penguatan hampir dilupakan olehnya. Karakteristik ini jauh lebih buruk daripada karakteristik 5 elemen biasa. Hukum yang sesuai dengan karakteristik penguatan berbeda dengan karakteristik lainnya. Damar benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun, tidak ada cara lain. Jika dia ingin menembus Uncomon level, dia harus menyelesaikan masalah ini. Merasakan energi vitalitas mengalir ke dalam tubuh, Damar bergumam, Lilia, jangan pernah menikah lagi sebelum aku kembali. Kamu milikku seorang. Kemudian, dia membelai naga emas di bawah kakinya. Dia tersenyum dan berkata, oke, naga. Hukum apa yang akan aku pelajari selanjutnya? Kemudian, dia menutup matanya lagi dan tubuhnya perlahan mulai mengembung. Di luar, pesawat terus bergerak maju. Kemudian, mereka akhirnya melewati lapisan gas panas itu. Pada saat itu, asteroid yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka. Ini laut kekacauan. Wanita-wanita itu akhirnya melihat penampakan asli dari laut kekacauan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, mereka benar-benar terkejut. Bersambung. Alhamdulillah masih pada setia, Yutanda yang sudah ditonton dengan like dan komen ya. Lanjut, 1531. Laut kekacauan tidak seperti yang mereka bayangkan yang tampak begitu berbahaya. Tempat ini adalah sabuk asteroid, dan karena lapisan ini dipisahkan oleh zona panas, tidak tahu apa yang terbentuk. Mereka memancarkan cahaya yang cukup untuk menyinari seluruh sabuk asteroid. Dilihat sekilas, tidak tahu ada berapa banyak asteroid di sana. Apalagi ada asteroid berbagai warna yang terlihat agak tidak nyata. Yang terpenting adalah bahwa dari kejauhan, tempat ini tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi orang-orang. Tidak tahu bagaimana situasi sulit nantinya untuk keluar dari laut kekacauan. Namun, mereka tidak merasakan hal aneh di sini sekarang. Mati kita cari planet untuk mendarat dahulu. Aku tidak tahu bagaimana kondisi tempat ini, ujar Talia. Raya mengangguk.
Dia menerbangkan pesawatnya dan mendekat ke sebuah planet terdekat dengan mereka. Apa itu? Pada saat ini, Yani tiba-tiba menunjuk ke depan dan bertanya. Thalia mencarinya. Dia melihat seberkas cahaya di depannya. Lalu, ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bahaya! Raya terkejut. Thalia tiba-tiba mengenakan pakaian antariksanya dan keluar dari pesawat. Api di tubuhnya mengalir dan dia mengayunkan pedangnya. Boom! Api dan ci pedang Thalia bertabrakan dengan sinar, lalu langsung meledak seperti kembang api. Raya mengemudikan pesawat untuk mengarah ke bawah, dan juga menyeret Thalia ke bawah. Pada saat ini, Thalia kembali ke pesawat dengan ditarik oleh tali. Apa yang terjadi? Tanya Lilia. Tidak tahu. Tampaknya sebuah energi, sebanding dengan serangan Uncomon level. Thalia menggelengkan kepalanya. Pesawat kita ditarik oleh gravitasi, ujar Raya. Tampaknya ada yang aneh dengan laut kekacauan. Asteroid-asteroid ini tersebar tidak beraturan. Pesawat ruang angkasa kita sepertinya ditarik oleh gravitasi beberapa asteroid. Ada lagi. Di tengah perbincangan, wajahnya berubah menjadi menggila. Thalia, Wendy, sepertinya aku harus menyusahkan kalian. Thalia mengangguk. Wendy juga mengenakan pakaian antariksa dan keluar dari pesawat. Dari waktu ke waktu, ada energi yang menyerang di mana-mana sepanjang jalan. Energi-energi ini sangat kendur. Energi-energi ini menyerang dengan sangat sembarangan dan tidak pandang bulu. Tidak lama kemudian, mereka merasa energi ini tidak ditujukan kepada mereka, tetapi energi mengerikan ini disemburkan dari laut kekacauan dan dari antara asteroid yang tak terhitung jumlahnya. Thalia dan Wendy bersama-sama bekerja keras untuk melawan, Yani pun jadi ikut keluar. Di bawah perlindungan ketiganya, pesawat terus bergerak maju menuju planet yang tampak penuh dengan warna hijau. Berdasarkan pemahaman Raya tentang alam semesta, jelas bahwa planet yang terlihat warna hijau memiliki sangat banyak tanaman. Itu berarti ada udara di sana dan radiasinya seharusnya tidak begitu serius. Cocok untuk manusia. Planet yang agak berwarna biru berarti mencakup area laut yang sangat luas. Dengan kerja keras tak henti-hentinya dari Wendy, pesawat akhirnya mendarat di planet hijau itu. Pada saat ini, Thalia, Wendy, dan Yani kembali ke pesawat. Mereka tidak terburu-buru untuk keluar. Raya harus melakukan beberapa pemeriksaan. Thalia dan yang lainnya beristirahat di dalam pesawat. Meskipun sangat kecil, planet seperti ini sangat memungkinkan memiliki peradaban, ujar Raya. Aku sedang memindai seluruh planet dengan menggunakan pesawat untuk melihat apakah aku dapat menemukan jejak manusia. Jika ada, ayahku dan Paman Daryl juga ada di planet ini. Jika kita bertanya pada manusia di sini, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan beberapa jawaban. Kemudian, dia merenung dan berkata, namun, dengan menilai dari lingkungan hidup yang sangat buruk dan energi yang tidak ada habisnya ini, bahkan jika ada peradaban, bisa diperkirakan kalau di bawah kita ada peradaban tingkat ketiga. Peradaban tingkat 3, Thalia bertanya dengan heran. Apa maksudmu? Apakah kalian tidak mengerti? Raya bertanya dengan heran. Tentu tidak. Thalia menggelengkan kepalanya dengan kebingungan. Peradaban tingkat 1 adalah zaman batu. Peradaban tingkat 2 adalah zaman senjata es. Peradaban tingkat 3 adalah zaman senjata api, ujar Raya. Peradaban seperti itu disebut peradaban primitif. Peradaban tingkat 4 dapat melakukan perjalanan antar bintang paling awal. Peradaban tingkat 5 dapat melakukan perjalanan pulang dan pergi antar bintang. Kalian dapat menyeberangi lautan bintang yang luas dan datang ke galaksi Big Jade. Aku pikir kampung halaman kalian telah mencapai peradaban tingkat 5, ujar Raya. Thalia dan yang lainnya bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang tingkatan dan perbedaan peradaban seperti itu. Raya berkata, namun, itu bukan masalah besar. Di dunia ini, masalah kekuatan adalah yang paling penting. Semua senjata api dan ilmu pengetahuan teknologi pada akhirnya hanyalah sarana tambahan. Dia melakukan pengujian beberapa saat dan berkata dengan gembira, kualitas udara memenuhi standar. Planet ini relatif aman. Kita bisa turun dari pesawat dan berjalan dengan bebas. Setelah beberapa saat, dia tampak bahagia dan berkata, telah terdeteksi aura manusia. Saat Lilia membawa Damar dan yang lainnya ke laut kekacauan, sekarang di tengah langit berbintang yang tak ada ujungnya, sebuah pesawat besar berwarna biru perlahan sedang bergerak maju. Jika Raya ada di sana, dia pasti dapat mengenali bahwa pesawat ini adalah spaceship milik Orion yang sedang Damar dan yang lainnya cari.
Di Spaceship Orion, seorang pria tampan berdiri di sana. Dia terlihat jauh lebih cantik daripada kebanyakan wanita. Dia juga memiliki rambut panjang dan juga berpakaian rapi, feminisme, dan anggun. Jika tidak memperhatikan dengan seksama, pasti akan mengira dia adalah seorang wanita. Dia berdiri di atas dan melihat ke planet berwarna hijau di bawahnya. Itu adalah planet Senar. Kapten, apakah kita ingin mendarat? Pada saat ini, seorang wanita di belakangnya bertanya. Di belakangnya ada sekelompok wanita berbaju putih. Di Orion Spaceship, semuanya adalah wanita kecuali kaptennya yang merupakan seorang pria. Orion menyatukan kedua tangannya dan terdapat beda aneh di sana, tampak seperti kalung yang berbentuk heksagram. Dia bergumam sambil memegang kalung itu di tangannya, ujar Dewi Keberuntungan. Dewi memberitahuku bahwa masuk ke sini akan berbahaya. Jadi, sekarang kita pergi. Seorang wanita di belakangnya bertanya lagi. Kita telah memasuki jalan buntu. Orion bergumam, kemudian dia melihat ke langit berbintang yang tak berujung dan berkata, cara untuk menyelesaikannya adalah di Laut Kekacauan. Kemudian, senyuman manis muncul di wajahnya dan berkata, ayo pergi ke Laut Kekacauan. Di belakang, sekelompok wanita juga menyatukan tangannya dan berdoa, ujar Dewi Keberuntungan. Pada saat yang sama, di Kerajaan Swinton, Kota Mukden, sebuah pesawat perlahan lepas landas. Ada 10 orang di dalam pesawat itu. Orang pertama paling depan adalah Raja Kerajaan Swinton. Di sampingnya ada 5 orang ahli bela diri Uncomon level. Selain itu, ada hampir 20 ahli bela diri tahap penyelesaian di belakangnya. Pesawat putih lepas landas, meninggalkan Big Jade dan menuju Laut Kekacauan. Di antara mereka, ada Yuwong yang wajahnya terlihat muram. Dia memegang pedang di tangannya dan bergumam, kali ini, aku pasti akan membalas dendam. Aku pasti akan mendapatkan tulang naga. Pada saat yang sama juga, di tempat lain, masih Big Jade, tepatnya di atas planet Skyred, 8.000 mil area tak berpenghuni, di atas gunung berapi yang tak berujung. Eos berdiri dan si bisu duduk bersila, tampaknya dia sedang memasuki kondisi kultivasi. Di bawah gunung, ada seseorang. Dalam beberapa langkah, dia mencapai puncak gunung. Kamu benar-benar datang. Eos tidak menolehkan kepalanya, dia hanya memunggunginya dan berkata dengan tenang. Orang tua itu mengenakan pakaian berwarna emas. Rambutnya sangat panjang dan dia memakai sanggul. Dia menopang tangannya di punggungnya. Auranya membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Bersambung, 1532. Pada saat itu, Eos berbalik perlahan dan melihat orang di belakangnya, lalu berkata, Helos. Iya, itu adalah Dewa Matahari, Helos. Si bisu yang tidak jauh dari situ tampaknya tidak menyadari semua ini dan masih memejamkan matanya. Helos melirik si bisu, lalu menatap Eos dan berkata, beri aku alasan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mereka adalah orang luar, aku hanya ingin menghentikan semua yang kamu lakukan sekarang. Eos berkata dengan tenang, Big Jade telah memasuki masa kolonial tanpa akhir sejak zamanmu. Setiap tangan orang Big Jade berlumuran darah. Di planet Skyred ini, semua orang penuh rasa benci terhadap orang Big Jade. Saat membicarakan itu, Eos bergumam, yang memiliki peradaban tinggi seharusnya tidak seperti ini. Jadi, kamu tidak ragu untuk bekerja sama dengan Dewa Kekacauan dan beberapa orang luar dengan pemilik karakteristik unik. Dewa Matahari berbicara dengan tenang. Eos menggelengkan kepalanya. Dia mengambil pedang di belakangnya dan memasukkannya ke dalam kawah di sebelahnya. Dia berkata, aku hanya berjanji kepada muridku. Aku tidak ingin berdebat dan bertarung denganmu tentang apapun. Kamu tahu betul bahwa aku memberimu martabat dewa sampai saat ini, dan kamu tahu betul bahwa ada karma di alam semesta. Karma, Dewa Mata tersenyum dingin dan berkata, yang kuat baru layak untuk berbicara tentang karma. Tahukah kamu bahwa orang-orang itu berasal dari planet utama? Mereka memiliki karakteristik unik dan berpotensi untuk menjadi dewa. Kenapa kamu ingin memaksa mereka seperti Saka? Ingin memaksa mereka untuk menyerahkan koordinat planet utama, lalu membuat planet utama menjadi cawan bina milikmu? Atau kamu ingin mendapatkan koordinat untuk menyerang dan mendapatkan sumber kekuatan utama planet utama mereka untuk membantumu mendapatkan lebih banyak kekuatan? Tanya Eos. Eos, jangan merasa bahwa dirimu adalah orang yang suci.
Dewa Matahari tersenyum dingin dan berkata, Big Jade sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bukan berarti tidak pernah diserang orang luar. Alam semesta memang seperti ini. Tidak ada yang tahu kapan peradaban tingkat 7 akan muncul. Jika sampai muncul, Big Jade akan binasa. Ini adalah alam semesta pemakan sesama. Kamu tidak tahu apakah peradaban primitif itu akan melakukan tindakan berbahaya terhadap kita setelah mereka berkembang. Dewa Matahari menatap Eos. Jadi kamu membuat orang Big Jade berlumuran darah untuk kemungkinan yang tidak berdasar seperti itu? Tanya Eos. Aku rasa aku tidak salah. Setidaknya, Big Jade sempurna sekarang. Big Jade berada di posisi mutlak terdepan di alam semesta, setara dengan beberapa planet utama lainnya. Dewa Matahari berkata, orang-orang Big Jade memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Setiap orang dilahirkan dengan kualifikasi untuk menjadi ahli bela diri Peak Unding Flame. Ini semua, Eos menggelengkan kepalanya dan berkata, memang perkataan Saka benar. Cara kalian tidak sama. Kalau begitu, pilihlah hukuman mati. Seru Dewa Matahari dengan tenang. Kamu tidak akan bisa membunuh guruku. Pada saat ini, si bisu tiba-tiba berbicara dari kejauhan. Apa ini? Dewa Matahari sedikit terkejut. Dia tersenyum dengan dingin dan berkata, karakteristik ramalan. Kemudian, dia menatap Eos dan berkata, aku memang tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membiarkan orang lain untuk saat ini. Namun, kamu harus ikut denganku. Pergi kemana? Tanya Eos. Tanah terlantar dewa. Aku menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya kali ini. Kedatanganku ini juga karena diilhami orang lain. Mereka tidak peduli dengan orang lain, tapi meminta menghilangkan dewa kekacauan sepenuhnya. Dewa Matahari berkata, kamu tahu jelas bagaimana dewa kekacauan jika muncul. Kamu suka menjadi orang suci, pasti kamu tidak ingin ada orang seperti dia. Tentu saja, Lilia dan yang lainnya tidak tahu percakapan antara Eos dan Dewa Matahari. Pada saat ini, mereka mengendarai mobil dan menuju ke suatu arah. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah tempat tinggal. Ketika melihat itu, Lilia tampak sedikit terkejut. Ini tampak tempat sebuah suku. Banyak orang hidup berkelompok. Mobil itu berhenti di dekatnya. Lilia dan Talia turun dari mobil dan melihatnya dari kejauhan. Orang-orang di tempat ini tidak menutupi badannya sepenuhnya dengan pakaian. Namun, mereka memiliki senjata es. Tampaknya mereka sedang dalam masa transisi dari peradaban tingkat 1 ke peradaban tingkat 2. Di depannya adalah tempat berkumpulnya suku. Banyak orang berkumpul dan sepertinya sedang berdoa untuk sesuatu. Jumlahnya tidak terlalu banyak, ada sekitar 300 atau 500 orang. Mereka semua berlutut di tanah dan tampaknya sedang memuja sesuatu. Yang membuat Talia terkejut adalah ada sebuah patung di tengah. Sosok patung itu dikenali Lilia dalam sekilas. Patung itu sangat mirip dengan patung Blade Berserker di kota Zans, planet Skyred. Raya agak bersemangat, yang berarti Blade Berserker benar-benar muncul di laut kekacauan. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya dan langsung berlari menuju suku tersebut. Lilia tetap di tempatnya. Dia ingin melindungi kepompong damar. Talia dan Wendy saling menatap dan melihat Raya pergi ke sana. Mereka juga berlari mengikutinya. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian sekelompok orang itu. Mereka dengan cepat membalikkan badan dan menatap Raya serta yang lainnya dengan penuh waspada. Raya dengan cepat berbicara dengan bahasa alam semesta. Halo, aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya datang untuk menanyakan apakah orang dari patung ini ada di planet ini. Jelas bahwa orang-orang dari suku ini tidak bisa memahami perkataan Raya sama sekali. Tiba-tiba, orang-orang dari kedua sisi berhamburan, dan seorang pria tua memegang tongkat di tangannya menatap Raya dengan waspada, lalu berkata, siapa yang kamu cari? Mengapa kamu datang ke klan kami? Mendengar apa yang dia katakan, Talia dan Wendy tercengang. Iya, mereka benar-benar tercengang. Apa yang dikatakan orang ini adalah bahasa bumi. Bagaimanapun juga, mereka tidak menyangka bahwa ada orang yang dapat berbicara bahasa bumi di langit berbintang yang jauh ini dan di laut kekacauan yang berbahaya ini. Kalian, pakai bahasa bumi. Talia berbicara dengan bahasa bumi. Kenapa kalian bisa berbahasa bumi? Siapa yang mengajari kalian bahasa ini? Pria tua itu melihat bahwa Talia dapat berbicara dalam bahasa yang sama seperti itu, dan dia juga tercengang. Dia membalikkan badannya dan membungkuk ke patung di belakangnya dan berkata, bahasa kita diajarkan oleh dewa yang maha tahu dan maha kuasa.
Dia juga mengajari kita bercocok tanam dan memasak. Dia adalah pemandu kami. Thalia tercengang mendengar ini. Dari perkataannya, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Blade Berserker yang mengajari mereka berbicara dan menulis seperti itu. Thalia benar-benar tercengang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap orang-orang itu. Kemudian, dia berkata, "Lalu, apakah kamu tahu di mana dewa kalian?" "Dewa telah pergi selama bertahun-tahun," ujar pria tua itu. Thalia tampak terkejut. Pada saat ini, pria tua itu menatap Thalia dan bertanya dengan penuh semangat, "Kamu bisa berbicara dalam bahasa dewa, apakah kamu seorang utusan dewa?" "Kami datang dari tempat yang sama dengan dewa kalian," ujar Thalia. Mendengar hal itu, seluruh suku itu bersemangat dan dengar cepat mengelilingi Thalia dan yang lainnya. Beberapa orang bahkan mulai menyembah mereka. Thalia memiliki beberapa keraguan. Dia mulai bertanya tentang apa yang ditinggalkan Blade Berserker di sini. Rasa penasaran menyeruak di dalam kepalanya. Jelas bahwa orang-orang dari suku ini menganggap Blade Berserker sebagai dewa mereka. Bersambung, 1533. Saka mengajarkan mereka menulis, berbicara, satuan ukuran, dan bahkan bercocok tanam. Tempat ini adalah masyarakat primitif. Asteroid ini merupakan planet yang relatif stabil dibandingkan dengan asteroid lain yang memancarkan berbagai energi dan bergerak di laut kekacauan yang kacau balau. Namun, tempat itu akan sering diserang oleh energi dari tempat lain. Dunia ini memiliki semua persyaratan untuk berkembang biak dan lahir jadi manusia berakal. Mereka selalu berada dalam bentuk sosial primitif dan peradaban mereka terkadang memiliki perkembangan tertentu. Namun, energi atau dampak dari asteroid lain dapat menyebabkan peradaban mereka mulai baru lagi. Orang-orang yang tumbuh di lingkungan ini dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Kemampuan fisik mereka sebanding dengan Half Undying Flame. Namun, mereka lemah dan tak berdaya di tengah laut kekacauan yang mengerikan. Untungnya, hampir 10.000 tahun yang lalu, Saka datang ke tempat ini. Saka menemukan mereka dan mulai memimpin mereka ke jalan menuju peradaban. Dia menggunakan emas sebagai mata uang dan membuat emas beredar di antara berbagai suku. Dia melakukan perjalanan di antara berbagai suku, mengajari mereka bahasa, satuan ukuran, dan bercocok tanam. Demikian pula, beberapa pelatihan bela diri diturunan kepada orang-orang ini. Perlahan-lahan, beberapa orang lebih kuat lahir di asteroid ini. Ketika energi datang lagi, mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan melawannya. Peradaban juga mulai berkembang secara perlahan. Dari manusia primitif sampai ke suku, butuh 10.000 tahun. Merujuk pada proses sejarah, tahap awal peradaban adalah yang tersulit. Dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk transisi dari manusia primitif sampai ke peradaban. Mereka dapat beralih dari orang primitif sampai ke suku. Dari suku sampai ke era senjata es, membutuhkan waktu kurang lebih 10.000 tahun. Proses ini memang termasuk cukup cepat. Perkembangan peradaban tidak akan pesat sampai peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi mulai bangkit. Saka juga memberitahu mereka bahwa masih ada manusia lain di asteroid ini selain mereka. Di masa depan, jika mereka sudah memenuhi persyaratan, mereka dapat keluar dan melakukan lebih banyak pertukaran. Setelah itu, Saka akan pergi. Namun, orang-orang ini merasa bahwa Saka adalah orang yang memberi mereka harapan dan mengajari mereka segalanya. Di mata mereka, Saka adalah dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Jadi, mereka membangun patung dan menjadikan Saka sebagai kepercayaan mereka. Adapun kemana Saka pergi, tidak ada yang tahu. Ini membuat Thalia dan yang lainnya kehilangan harapan. Mereka pikir awalnya dengan melihat patung Blade Berserker, dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, mereka tidak menyangka hanya seperti ini. Tentu saja, Thalia juga memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Menurut catatan Blade Berserker sebelumnya atau apa yang dilihat Luffy dan Guntur di Tanah Terlantar Dewa, Blade Berserker datang ke Laut Kekacauan untuk menemukan cara menembus Uncomon level dan mencapai tingkat dewa. Namun, dia begitu senggang hingga mengajar orang primitif untuk berkembang. Apakah ayahmu selalu seperti ini? Thalia tidak bisa menahan untuk melihat Raya dan bertanya padanya. Raya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memiliki sedikit ingatan tentang ayahku. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Aku tidak tahu mengapa dia melakukannya, tapi aku terus merasa bahwa ada beberapa alasan. Mungkin ini adalah upacara menjadi dewa ayahku." Maksudnya,
Thalia bertanya dengan aneh, upacara ini juga dibicarakan di Big Jade. Raya berkata, untuk menjadi dewa, ada 3 syarat yang diperlukan. Syarat pertama adalah memiliki karakteristik unik. Syarat kedua adalah menemukan jangkarmu sendiri. Syarat ketiga adalah mengadakan dan menyelesaikan upacara menjadi dewa. Jangkar. Thalia tiba-tiba menatap Wendy dengan aneh. Wendy menyebutkan kata itu sebelumnya. Wendy berkata, Night Watcher adalah jangkarnya. Jadi, dia tidak akan melawan Night Watcher sepanjang hidupnya. Adapun upacara menjadi dewa, ini bukan sesuatu yang bisa dimengerti Thalia sekarang. Ayo kita pergi ke tempat lain. Ada orang lain di asteroid ini untuk mencari tahu apakah kita bisa menemukan petunjuk. Jika kita tidak bisa menemukan petunjuk tentang ini, kita harus melanjutkan perjalanan ke tempat lain, ujar Raya sambil merenung. Pada saat itu, dia akhirnya tahu mengapa laut kekacauan membuat Big Jade tidak berdaya. Di antara planet-planet lain, semua jenis serangan energi di sini sebanding dengan Uncomon level. Ada banyak asteroid dan meteorit terapung, yang sebagian besar membentuk gerakan tidak beraturan. Jika pesawat terbang di dalamnya, semua itu tidak akan mudah dikalahkan. Setelah pesawat hancur, mereka bisa mengandalkan pakaian antariksa Big Jade dan turun di asteroid. Namun, hampir tidak mungkin bisa kembali lagi ke langit berbintang. Banyak orang yang masuk setelahnya entah mereka mati atau pesawatnya hancur, jadi mereka tidak bisa meninggalkan laut kekacauan sama sekali. Hanya ada sedikit informasi tentang situasi di laut kekacauan. Big Jade mengumpulkan dan mengikis sumber daya alam semesta untuk perkembangan. Namun, nilainya terlalu rendah untuk mereka. Hanya kerajaan Swinton yang masih bersikeras. Namun, selama bertahun-tahun lamanya, belum menerima umpan balik yang efektif. Jika mereka bisa mendapatkan informasi tentang Blade Berserker di sini, mereka bisa menghilangkan banyak kerepotan yang mereka alami. Kalau mereka terus melakukan antar jemput bola balik, mereka tidak dapat menjamin bahwa pesawat mereka dapat bertahan dengan selamat. Raya, Thalia, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang suku. Mereka mengendarai kendaraan mereka dan terus mencari kehidupan lainnya. Setiap kali mereka pergi ke suatu suku, mereka akan menemukan patung Blade Berserker di suku tersebut. Dan hampir semua orang di asteroid itu berbicara dan menulis menggunakan bahasa bumi. Jelas bahwa Blade Berserker telah membuat orang-orang primitif masuk ke arah peradaban. Adapun apa gunanya dengan yang dia lakukan semua ini, tidak tahu. Meskipun Raya mengatakan bahwa ini mungkin upacara menjadi dewa, tapi Thalia selalu merasa bahwa karakter Blade Berserker ini mungkin terlalu berleha-leha. Tanpa suatu hasil, mereka memutuskan untuk mengambil risiko lain untuk menemukan asteroid berikutnya dengan harapan munculnya peradaban. Pesawat pergi dari asteroid hijau. Mereka berkelana mencari secercah harapan. Sebelum keberangkatan, Raya menggunakan sesuatu yang mirip dengan teleskop astronomi yang ada di dalam pesawat untuk mengamati kondisi Nun jauh di luar. Dipastikan ada sebuah asteroid dengan wilayah laut yang lebih dominan, lalu mereka bergegas menghampiri asteroid biru tersebut. Seluruh laut kekacauan penuh dengan sejumlah besar energi yang tersebar. Energi yang tersebar ini juga membuat asteroid-asteroid di lautan kekacauan menjadi sangat solid, termasuk beberapa meteorit yang merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat senjata. Tentu saja, mereka tidak berminat untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Raya mengemudikan pesawatnya dan terus bergerak maju di langit berbintang. Thalia, Wendy, dan Yani, mereka terus berada di luar pintu pesawat. Begitu ada energi, mereka akan langsung bergegas untuk menyelesaikannya. Kekuatan energi ini berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka berada di atas tahap penyelesaian. Selama melalui ini, bahkan mereka bertiga terluka dengan level yang berbeda-beda. Rantai Yani putus sekali. Untungnya, dia diselamatkan oleh Wendy. Jika tidak, dia bahkan mungkin akan tersesat di laut kekacauan. Setelah penerbangan selama 3 jam, mereka akhirnya tiba di tujuan kedua. Ini adalah planet biru. Cahaya dunia ini dihasilkan oleh api di luar. Dan planet ini tidak seperti planet yang berputar mengelilingi matahari. Tempat ini selalu berada di lingkungan yang terang. Planet biru ini memiliki atmosfer, dan ada beberapa planet lebih besar di dekatnya. Sebagian besar energi dan meteorit ditarik oleh beberapa planet di dekatnya, yang membuat planet ini lebih tenang. Lebih dari 90% dari planet ini adalah lautan. Hanya ada beberapa pulau yang terkadang mengapung di lautan.
Setelah menggunakan sinyal untuk mendeteksi dunia ini, Raya menemukan beberapa jejak pergerakan kehidupan. Kemudian mereka memutuskan untuk mendarat. Bersambung, 1534. Namun, tepat ketika pesawat mereka hendak mendarat, sebuah energi tiba-tiba menghantam asteroid ini, dan seluruh asteroid memicu gelombang laut yang sangat menjulang tinggi saat ini. Di bawah laut kekacauan ini, jika ada peradaban lahir, bahkan mereka juga akan hidup di lingkungan yang mengerikan sepanjang waktu. Ketika semuanya stabil, mereka akhirnya menemukan manusia di beberapa pulau. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka mirip dengan asteroid hijau sebelumnya. Manusia di sini memiliki tingkat peradaban rendah yang sama, dan Blade Berserker juga meninggalkan sebuah patung, mengajari manusia beberapa keterampilan bertahan hidup, cara kultivasi, tulisan dan berbicara, lalu memilih pergi. Semua ini tampaknya lebih seperti sebuah upacara. Blade Berserker sepertinya ingin mencapai suatu tujuan dengan melalui proses ini. Yang paling mengejutkan Thalia dan yang lainnya adalah bahwa semua ini hanya ada jejak Blade Berserker. Menurut situasinya, Blade Berserker memasuki laut kekacauan bersama Daryl. Namun, berdasarkan catatan peradaban ini, tidak ada jejak Daryl sama sekali. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jika Daryl mengikuti semua yang dilakukan Blade Berserker, setidaknya dia akan meninggalkan beberapa catatan. Namun, ini tidak ada. Mereka terus bergerak maju dan mencari jejak Blade Berserker. Mereka terus masuk ke kedalaman laut kekacauan. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasakan kengerian dari seluruh laut kekacauan. Terlepas dari energi yang tersebar mengerikan itu, mereka melihat berbagai jenis makhluk mengerikan. Ada Homo sapiens lahir di lingkungan yang sangat panas. Mereka tampaknya bukan makhluk berbasis karbon, mereka seperti monster, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ada beberapa binatang buas besar yang lahir di lingkungan yang mengerikan, mereka sebanding dengan Uncomon level. Laut kekacauan ini membuat orang menggila, terkejut, dan menakutkan. Pada hari ini, setelah melewati beberapa hari, pesawat akhirnya mengalami masalah. Pesawat terkena energi dan harus turun di sebuah planet kuning dan hijau. Planet ini penuh dengan pasir dan batu. Mereka tiba di sebuah oasis di mana berbagai jenis tanaman aneh tumbuh. "Kenapa ini?" tanya Thalia sambil mengerutkan kening. Raya memeriksa kondisi pesawat. Dia mengerutkan kening dan berkata, ekor pesawat telah rusak dan perlu diperbaiki. Kemudian, dia berkata sambil berpikir, baru beberapa hari, tapi pesawat sudah tidak tahan. Jika selanjutnya kita tidak dapat menemukan jejak ayahku dan pesawat hancur, kita. Saat mengatakan itu, dia berkata dengan terpaksa, kita mungkin akan terjebak dan akan mati di tempat ini. Jadi, apa rencanamu? Tanya Thalia. Raya merenung lama, lalu berkata, tidak ada rencana. Sekarang kita sudah sampai di tahap ini. Bahkan jika kita berencana pulang, kita perlu menghabiskan waktu beberapa hari. Sulit untuk mengatakan apakah kita dapat mempertahankan pesawat kita. Kita harus terus lanjut. Kita hanya bisa berharap menemukan ayahku sebelum pesawat benar-benar hancur. Jika kita menemukan ayahmu, lalu pesawatnya hancur, takutnya kita tidak bisa meninggalkan laut kekacauan. Pada saat ini Yani angkat bicara. Sejak awal aku tahu memang seharusnya membawa Cici. Dia memiliki karakteristik mekanik dan tahu bagaimana memperbaiki pesawat. Bahkan jika pesawatnya rusak, dia dapat membangunnya kembali setelah menghabiskan beberapa waktu. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi laut kekacauan ini. Thalia berkata, bisakah pesawat ini diperbaiki? Sekarang aku bisa memperbaikinya. Raya mengangguk. Ada sesuatu. Tepat pada saat ini, alis Wendy tiba-tiba terangkat. Yang lainnya jadi waspada. Lilia, kamu tetap di dalam pesawat dan lindungi Damar. Thalia mendengus dengan dingin. Lilia mengangguk. Thalia dan yang lainnya dengan cepat turun dari pesawat dan melihat sekeliling dengan waspada. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di sekitar mereka dan sekelompok orang keluar dari segala arah dan mengepung mereka semua. Dibandingkan dengan orang-orang yang Thalia temui sebelumnya, orang-orang di sini jauh lebih maju peradabannya. Mereka semua mengenakan baju besi dan senjata di tangan mereka juga sangat kuat. Siapa yang datang? Teriakan marah terdengar. Tidak heran lagi, bahasa yang mereka gunakan juga bahasa bumi. Seorang pria menaiki unicorn keluar dari kerumunan. Badannya tinggi besar dan berteriak begitu kencang. Melihat orang ini, Raya tercengang seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Paman Gelan.
Ketika pria parubaya itu mendengar Raya, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Raya dengan tatapan curiga. "Aku, Raya," seru Raya dengan bergegas. Pria bernama Glenn itu tercengang dan berkata, "Raya, kenapa kamu memasuki laut kekacauan?" Talia tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raya bertemu seorang kenalan di tempat ini. Raya begitu senang dan berkata, "Paman Glenn, apakah kamu tahu di mana ayahku?" Glenn tampak agak terkejut. Dia melambaikan tangannya dan berkata ke sekelilingnya dalam bahasa bumi, "Singkirkan senjata kalian. Ini adalah orang-orang kita, ayahmu." Saat membicarakan itu, dia menghela napas dan berkata, "Ceritanya panjang. Kamu ikutlah denganku dulu." Kemudian, dia melihat pesawat di belakang Raya dan bertanya, "Apakah ini pesawat kalian?" Raya mengangguk dan berkata, "Iya, biarkan di tempat ini dulu. Teman-temanmu ikut aku ke tempat lain dulu. Masalahnya sangat rumit. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan-lahan." Seru Glenn. Raya tampaknya mempercayai Glenn yang aneh. Dia mengangguk dan berkata kepada Talia serta yang lainnya, "Panggil Lilia untuk keluar. Mereka tidak jahat, kita aman." Beberapa orang kembali ke pesawat, lalu mengendarai mobil dari pesawat. "Ikuti kami." Glenn menoleh dan mulai bergerak menuju ke kedalaman oasis. Di dalam mobil, Talia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa dia?" "Dia adalah Paman Glenn, salah satu teman dekat ayahku. Saat itu, dia adalah seorang budak planet Skyred. Dia bertemu dengan ayahku dan Paman Daryl secara kebetulan. Setelah itu, dia mengikuti ayahku. Tidak kuduga dia mengikuti ayahku dan pergi ke laut kekacauan bersama-sama." Seru Raya. "Apakah dia tahu informasi tetua Blade Berserker?" Nada suara Lilia sedikit gugup. Sekarang di mata Lilia, Blade Berserker adalah satu-satunya harapan bagi Damar untuk bangun. "Pasti tahu. Karena ayahku membawanya ke laut kekacauan, dia pasti tahu banyak hal," ujar Raya. Mereka berjalan ke kedalaman oasis. Tak lama kemudian, beberapa bangunan muncul di depan mereka. Yang mengejutkan Talia, bangunan-bangunan ini seperti beberapa kota kuno di dunianya. Mobil mereka menarik perhatian banyak orang di sekitar. Tentu saja, kotanya tidak terlalu besar. Dibandingkan dengan peradaban lain yang mereka temui sebelumnya, tempat ini sekarang tampaknya termasuk dalam tingkat peradaban kedua, yaitu era senjata es. Ketika orang-orang itu melihat Glenn dan timnya, mereka semua kagum. Mobil bergerak di jalan yang cukup lebar dan segera masuk ke sebuah rumah besar di tengah kota. Setelah masuk ke dalam rumah, Glenn berhenti. Posisinya di kota ini tampaknya sangat tinggi. Dia memerintahkan beberapa orang untuk menyiapkan makanan, dan dia memimpin Talia serta yang lainnya ke sebuah ruangan. Setelah duduk, Raya bertanya dengan gugup, "Di mana ayahku?" "Saka," Glenn menghela napas dan berkata, "Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang." "Apa?" Pada saat ini, wajah Raya menunjukkan begitu kecewa. Dia memandang Glenn dan bertanya, "Kenapa kamu tidak tahu?" Glenn menghela napas dan berkata, "Tidak heran. Hal ini telah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kamu pasti tahu bahwa ayahmu bukan dari galaksi Big Jade. Pada tahun-tahun itu, dia ditemukan di langit berbintang oleh Daryl dan dibawa ke Big Jade. Karena dia orang luar, dia ditendang oleh Big Jade. Orang-orang yang dipimpin oleh kerajaan lain kecuali kerajaan Palet ingin bersatu untuk menekannya." Glenn berkata, "Ayahmu melawan orang-orang ini dengan kekuatan begitu hebat. Namun, kemudian, dia merenung dan berkata, namun, dia juga sudah menyinggung 7 dewa." "Ayahku, menyinggung 7 dewa?" Raya tercengang. Raya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Bersambung, 1535. "Kamu tidak tahu, kan?" Glenn berkata, "Ayahmu bertarung dengan 7 dewa beberapa kali dalam kegelapan, dan pada akhirnya 7 dewa berspekulasi bahwa ayahmu lah yang mengendalikan sumber utama planet utama. Mereka menduga bahwa kampung halaman ayahmu adalah planet utama." Glenn menghela napas dan berkata, "Untuk melindungi ini, ayahmu memasuki tanah terlantar dewa dan ingin menemukan jiwa dewa kekacauan yang tersisa untuk bekerja sama, tapi aku tidak tahu mengapa terhenti pada akhirnya. Untuk mencari kesempatan menjadi dewa dan menghindari pengejaran 7 dewa, dia berdiskusi dengan Daryl dan memasuki laut kekacauan." Glenn menghela napas panjang. Saat itu, ada beberapa kerabat lainnya selain Daryl dan ayahmu. Glenn berkata sambil merenung, "Namun, ketika kami melintasi benteng pelindung panas itu, kami dilahap dewa matahari.
Dewa Matahari bersembunyi di lingkungan yang sangat panas ini dan menghancurkan pesawat kami dengan satu pukulan. Kami hanya bisa mengenakan pakaian antariksa kami dan berpencar masing-masing. Pada saat itu, aku dan ayahmu tersesat dan berpencar. Gelan menghela napas. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada ayahku setelah itu? Tanya Raya dengan kecewa. Tidak juga. Gelan berkata, aku jatuh di planet tanpa peradaban apapun. Aku hanyalah seorang diri di sana. Aku tinggal sendirian di sana selama ratusan tahun. Suatu hari, Saka muncul di planet itu. Dia membawaku ke planet ini dan memberitahuku bahwa ada bahaya besar di laut kekacauan ini. Ketika dia berhasil menjadi dewa, dia akan datang kepadaku dan meninggalkan tempat ini. Gelan berkata sambil menghela napas panjang. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Lilia bertanya. Jadi, apakah kamu tidak tahu kemana dia pergi? Bukannya aku tidak tahu. Gelan berkata, aku sudah lama tidak tinggal di sini. Dia datang ke sini sekali. Saat itu, dia terluka parah. Setelah bertanya, dia pergi dari sini dan kembali untuk menjebak Leonor yang mengkhianati kami saat itu. Mengkhianati? Tanya Wendy dengan mengerutkan keningnya. Iya, Gelan menganggukkan kepala. Leonor melakukan kontrak pribadi dengan Saka dan Daryl, bahkan memiliki kerjasama. Saat itu, kami ingin datang ke Laut Kekacauan untuk memberitahunya. Pada saat itu, Daryl berharap kerajaan Slinton dapat membantu melindungi kerajaan Palet. Kemudian, perjalanan kami terungkap. Pasti dia yang lebih dahulu memberitahu Dewa Matahari. Karena tidak ada yang tahu kecuali dia. Lalu, tanya Wendy. Lalu, setelah Saka menyembuhkan tubuhnya, dia memberitahuku bahwa dia akan melakukan perjalanan di Laut Kekacauan dan mengadakan upacara menjadi dewa. Setelah berhasil melaluinya, dia akan datang untuk mencariku dan membawaku keluar dari tempat ini, ujar Gelan. Jadi, kamu sebenarnya tidak tahu di mana planet Blade Berserker berada sekarang di antara asteroid yang tak terhitung jumlahnya ini? Tanya Lilia dengan mengerutkan keningnya. Iya, aku tidak tahu. Gelan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak saat itu, aku telah menunggu selama ribuan tahun. Bahkan sampai sekarang, tentu saja, aku memiliki beberapa spekulasi yang bisa membantu kalian menemukannya. Mendengar ini, Lilia dan yang lainnya semuanya tampak bahagia. Lapor, pada saat ini, seseorang bergegas masuk dan berkata, lapor kepada Tuan, ada UFO yang mendarat di luar. Gelan tampak terkejut mendengar ini. Dia menatap Raya dan bertanya, apakah ada pesawat lain yang datang? Apakah itu teman kalian? Raya menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Hanya kami yang datang. Apakah biasanya banyak orang yang datang ke Laut Kekacauan? Haish, bagaimana bisa ada banyak orang yang datang ke tempat ini? Hanya orang-orang yang ingin cepat mati dan ingin mencoba peruntungan untuk datang ke Laut Kekacauan dan melihat apakah mereka dapat menemukan cara untuk memperpanjang hidup mereka. Gelan berkata, tapi orang-orang seperti itu juga sangat sedikit. Mereka semua tahu bahwa Laut Kekacauan sangat berbahaya. Dihitung-hitung, sudah tidak ada yang datang selama bertahun-tahun. Namun, tidak disangka hari ini ada 2 pesawat yang datang. Ayo, kita periksa siapa yang datang sekarang. Seru Gelan. Raya mengerutkan keningnya. Gelan belum mengatakan spekulasinya. Sekarang dia akan keluar, dia sedikit khawatir. Gelan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Seseorang akan kembali untuk mendeteksi kekuatan pihak lawan dan menjelaskan situasinya kepadaku. Sebagian besar dari mereka yang dapat melintasi tembok dan datang ke tempat ini berada di tingkat Uncommon level. Jika mereka terlalu kuat, kita akan berpura-pura mati. Gelan hanyalah seorang Uncommon level biasa yang berpura-pura menjadi penduduk asli. Kebanyakan orang yang lewat di sini tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Paling-paling hanya akan bertanya. Dia bisa berpura-pura tidak memahami bahasa itu dan berpura-pura bodoh. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, ayahmu pasti sedang membuat upacara menjadi dewa. Namun, aku tidak tahu apa itu upacara menjadi dewa. Dia mengajari begitu banyak manusia primitif, mengajari bahasanya sendiri, warisannya, dan membangun patung dirinya sendiri. Aku mengira semua yang dia lakukan ini sebenarnya adalah persiapan untuk upacara menjadi dewa. Setelah ribuan tahun, dia belum datang lagi kepadaku, yang berarti dia belum berhasil melewati langkah ini. Gelan berkata, selain itu, kondisi ayahmu agak berbeda. Bagaimanapun,
Karakteristiknya adalah karakteristik langka dan bukan karakteristik unik. Jadi, apakah dia bisa menjadi dewa? Itu menjadi suatu pertanyaan besar. Lilia dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Pada saat ini, Glenn melanjutkan berbicara. Selama ribuan tahun terakhir, ada banyak pesawat jatuh di dunia ini. Dari situ aku menemukan sebuah pengamatan astronomi. Menurut pengamatanku selama ribuan tahun, meskipun ada banyak asteroid di Laut Kekacauan, tapi, sebenarnya semua gerakan mereka yang tidak teratur dikelilingi oleh lapisan kabut di sekitar pusat Laut Kekacauan. Kabut, Raya tidak bisa menahan kerutan di keningnya dan bertanya, apakah ada lubang hitam? Itu bukan lubang hitam. Aku curiga mungkin ada planet yang lebih besar di bawah kabut. Aku menduga tempat itu adalah tempat ayahmu akhirnya mengadakan upacara menjadi dewa. Glenn kembali berkata, namun, aku tidak menyarankan kalian untuk lanjut pergi ke sana. Mungkin tidak banyak Uncomon level di Laut Kekacauan. Namun, semua jenis energi yang tersebar di Laut Kekacauan sangat mengerikan. Energi tersebut luar biasa dan tidak aman. Lapor, pada saat ini, seseorang masuk dengan cemas dan berkata, orang yang turun dari UFO, orang yang turun, ingin bertarung. Petugas yang melapor itu berkata dengan gugup, bertarung. Glenn tiba-tiba berdiri dan berkata, apa maksudnya? Sekitar 30 atau 50 orang datang. Semuanya berada di atas tahap penyelesaian dan ada 6 orang Uncomon level dan salah satunya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Orang itu berteriak, 6 orang ahli bela diri Uncomon level. Glenn agak ketakutan. Betul, mereka sepertinya mencari orang-orang ini. Orang itu menunjuk ke Lilia dan yang lainnya. Mencari mereka. Glenn mengerutkan kening. Iya, mereka menemukan potongan besi pesawat mereka. Kemudian, mereka langsung menyerang orang-orang kita dan bertanya tentang orang di dalam pesawat itu, ujar orang yang menyampaikan laporan. Setelah dia mengatakan itu, sebuah suara terdengar dari luar dan berkata, Damar, aku tahu kamu bersembunyi di dalam. Keluarlah atau aku akan menghancurkan kota ini. Ketika mendengar suara itu, Raya terkejut dan berkata, Raja Kerajaan Swinton, Zenedi. Zenedi, ekspresi Glenn tampak berubah dan berkata, dia sekarang Raja Kerajaan Swinton. Jelas bahwa Glenn juga mengenal pria ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka melawan orang-orang biasa di kota ini. Kalian bersembunyi di sini, dan aku akan menemuinya sendiri, ujar Glenn. Paman Glenn, kamu bukan lawannya. Mereka punya 6 orang Uncomon level. Raya menatap kepompong Damar dan mengerutkan keningnya lalu berkata, kami akan pergi denganmu. Bersambung.